Tata tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksudkan bersifat sesuatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, selamat pagi hadirin sidang. Kami Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Agustus 2025, saya Cendra Nandusir Pratama SMH selaku Hakim Ketua Majelis dan Gita Kencana SMH selaku Hakim Anggota 1 dan Salsabila Sutirmada selaku Hakim Anggota 2. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Sebelumnya kami mengingatkan kepada para pihak untuk mentaati tata tertib yang telah dibacakan panitera. Pelanggaran terhadap tertib dimaksud bisa menyebabkan para peserta diperingatkan dan dikeluarkan dari ruang sidang tanpa mengurangi dilakukannya penuntutan terhadap yang bersangkutan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dengan nomor 334/G/25/Padang antara Galang Pratama SPD dan Intan Permatasari SPD selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan selaku tergugat pada hari Senin 19 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat musyawarah hakim, maka dinyatakan gugatan dapat diterima dan sidang dapat dimulai. Baik, terlebih dahulu saya akan memeriksa identitas para pihak kepada penggugat. Apakah hadir lengkap? Izin yang mulia, yang hadir dalam persidangan kali ini saya selaku penggugat pertama, sedangkan penggugat kedua berhalangan hadir yang mulia. Baik, silakan saudara maju untuk serahkan identitas panggilannya. Saudara, kita. Baik, saudara sehat? Siap sidang? Sudah. Baik, saudara boleh sebutkan nama, alamat dan juga tempat tinggalnya ya. Nama saya Galang Pratama yang mulia, alamat saya di Jalan Sultan Syahrir nomor 25 Painan yang mulia. Baik, warga negara Indonesia, pekerjaan PNS betul? Benar yang mulia. Penempatan saudara di mana? Saya sebagai Kepala Bagian Umum di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan yang mulia. Baik, saudara mempunyai hubungan darah atau sebenarnya dengan hakim atau panitia tugas? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya, baik. Di sini saudara bertindak sendiri atau diwakili kuasa hukum? Kami didampingi dengan kuasa hukum kami yang mulia.
Saudara kuasa hukum saudara dalam. Benar yang mulia. Baik, silakan saudara perlihatkan surat kuasa, KTA dan juga BA pengambilan sumpahnya ya. Ke meja. Andis. Oke. Di sini yang mulia, kami merasa kami juga perlu dilibatkan Oh, baik, secara silakan. kuasa khususnya yang mulia. Silakan. Oke, terima kasih. Maaf. Andis dulu. Silakan. Saya. Baik, Pak. Silakan duduk balik. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah tergugat hadir dalam persidangan ini? Sebelumnya pihak klien kami belum sempat hadir dikarenakan klien kami sedang dinas di luar negeri yang mulia. Jadi kami di sini bertindak mewakili kepentingan tergugat langsung. Oh, berarti saudara kuasa hukum ya? Benar Pak? Baik, silakan saudara perlihatkan KTA, surat kuasa dan juga BA pengambilan sumpahnya ya. Penggugat silakan untuk menuliskan. Berikutnya. Baik, silakan. Sesuai ya? Sesuai. Baik, silakan kembali ke lagi. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara Galang silakan duduk ke tempat lagi. Baik, sesuai agenda sidang kali ini adalah pembacaan gugatan. Pihak penggugat sudah siap dengan gugatannya? Sudah yang mulia. Baik, kepada tergugat sudah bermasalah belum? Sudah. Baik, penggugat sudah ya? Baik. Sebentar. Terkait dengan gugatan, apakah perlu dibacakan kembali tergugat? Kami rasa perlu yang mulia untuk membaca gugatan ini. Yang mulia. Baik, mungkin akan dibacakan pokoknya saja. Silakan gugatannya, saudara penggugat. Berikutnya. Baik. Terima kasih. Baik, majelis akan membacakan surat gugatan dari pihak penggugat kepada para pihak telah diperhatikan. Surat gugatan perkara tata usaha negara antara pihak penggugat Galang Pratama SPD dan Inten Permatasari SPD melawan pihak tergugat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan objek gugatan adalah surat keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dengan nomor 13 sekian tentang pemberhentian beberapa kepala bagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan serta pengangkatan kepala bagian baru yang diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 31 Juli 2025. Bahwa waktu dan mekanisme pengajuan gugatan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dibacakan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Adapun dasar gugatan oleh penggugat adalah sebagai berikut: 1. Bahwa para penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan baik dalam bentuk material dan imaterial, kerugian atas kehilangan gaji, tunjangan, jabatan, kehormatan, harkat dan martabat para penggugat dan hak-hak kepegawaian lainnya. 2. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat setelah berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 24 Juli 2005 berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor sekian-sekian. Dengan demikian, tergugat dikategorikan telah melampaui wewenang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. 3. Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, para penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai PNS sesuai tugas pokok dan fungsi dengan baik. Hal ini kemudian dibuktikan dengan rekap kehadiran pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bulan Juli dan Juli 2025. Dengan demikian, kami penasihat hukum para penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Padang untuk memuat amar sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan keputusan Bupati dengan nomor sekian dibatalkan atau tidak sah demi hukum. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. 4. Mewajibkan kepada tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat para penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian surat gugatan ini disampaikan. Sekian. Baik, pada tergugat apakah paham dan mengerti isi surat gugatan tersebut? Kami paham itu ya. Apakah akan menyampaikan jawaban? Kami akan mengajukan jawaban yang mulia, namun kami membutuhkan beberapa hari untuk mempersiapkan yang mulia.
Baik. Dari pihak tergugat apakah bersedia untuk menunggu 7 hari? Bersedia ya mulia. Baik. Dikarenakan sudah tercapai kesepakatan, dengan ini sidang ditunda dan tutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor registrasi 334/G-2025/PTN Padang antara Galang Pratama SPD dan Intan Permatasari SPD selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik para pihak, apakah siap untuk sidang? Siap ya mulia. Baik, agenda sidang kali ini adalah pembacaan replik oleh pihak penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah telah siap repliknya? Sudah siap ya mulia. Baik, silakan diserahkan kepada saya depan. Kepada tugas silakan periksa. Oke, ya mulia. Cukup ya mulia. Baik, silakan kembali ke dulu. Terima kasih ya mulia. Baik, pada pokoknya replik tetap pada gugatan yang telah diajukan. Oleh karenanya replik dianggap telah dibacakan. Kepada tergugat apakah akan mengajukan duplik atas replik tersebut? Kami akan mengajukan duplik yang mulia, namun kami butuh waktu 7 hari untuk persiapannya. Bagaimana penggugat? Keberatan? Tidak ya mulia. Bersedia berarti ya? Sedia ya mulia. Baik, dengan ini sidang hari ini ditunda dan ditutup dan kembali pada tanggal 2 September 2025 dengan agenda bacaan duplik. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor registrasi 334/G-2025/PTN Padang antara Galang Pratama SPD dan Intan Permatasari SPD selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak penggugat tergugat siap untuk sidang? Siap ya mulia. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat apakah sudah siap dupliknya? Dari kami sudah siap ya mulia. Baik, silakan silakan. Penggugat silakan maju untuk periksa. Berikut ya mulia. Baik, silakan kembali ya. Mau saya mulia. Baik, pada pokoknya duplik tetap pada jawaban yang telah disampaikan oleh pihak tergugat sebelumnya. Jadi duplik dianggap telah dibacakan. Baik, karena seluruh pihak sudah menyampaikan tanggapannya, majelis hakim akan mempertimbangkan tanggapan dari para pihak yang akan diperkuat dengan bukti-bukti yang ada pada agenda pembuktian. Baik, karena seluruh pihak telah menyampaikan tanggapannya, majelis hakim akan mempertimbangkan tanggapan dari para pihak dan akan diperkuat dengan bukti yang ada pada agenda pembuktian besok. Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Izin yang mulia, 7 hari dari sekarang tepat pada 9 September 2025 Ada sidang dari itu? tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 9 September 2025 dengan agenda pembuktian. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor registrasi 334/G-PTN Padang antara Galang Pratama SPD dan Intan Permatasari SPD selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 9 September 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, apakah sudah siap untuk melaksanakan persidangan? Siap ya mulia. Siap. Tergugat? Baik. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan surat yang ada juga? Siap ya mulia. Baik, silakan maju. Kepada tergugat, silakan maju untuk pemeriksaan. Oke ya mulia. Saya mulia. Baik, silakan maju.
Baik. Pemeriksaan surat telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan saksi. Kepada penggugat apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, kami menghadirkan satu orang saksi atas nama Tiara Diva Azari. Baik, silakan dihadirkan saksinya ya. Tugas menghadirkan saksi dalam sidang. Saksi hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Selamat pagi saksi, silakan duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saksi, sebelum saksi diperiksa, saksi akan diperiksa terlebih dahulu identitasnya. Silakan maju untuk menyerahkan KTP-nya. Baik, boleh disebutkan namanya saksi? Baik yang mulia, nama saya Tiara Diva Azari. Tempat tanggal lahir, Lahir di Painan 30 Desember 1995 yang mulia. alamatnya di mana? Saya beralamat di Jalan Agus Salim nomor 40 Painan yang mulia. Kewarganegaraan saudari Indonesia, agama Islam, bekerja sebagai PNS saksi ya benar? Benar yang mulia. Saudari ini PNS di mana? Saya PNS di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pegawai pengelolaan rekapitulasi presensi pegawai yang mulia. Sebelumnya saksi memiliki hubungan darah atau semena dengan kami majelis hakim atau dengan panitera? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik. Saksi, sebelum saudari diambil keterangannya, saudari akan terlebih dahulu diambil sumpah ke saudari. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan. Juru sumpah, tolong membantu ya. Silakan. Baik, saudara saksi, ikuti lafal yang majelis ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan Bu. Terima kasih. Baik, yang mulia. Baik, kepada penggugat apakah ada yang bertanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi, bisa menunjukkan tugas pokok saudari sebagai pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Bisa Pak, untuk tugas saya sendiri itu melakukan pengelolaan, pencatatan dan juga penyusunan rekapitulasi presensi pegawai Pak, termasuk juga presensi pejabat struktural Pak. Sejak kapan saudari aktif melakukan peran ini? Untuk aktif dalam melakukan tugas ini saya sejak Januari 2024 sampai saat ini Pak. Jadi, saudari ini dapat memastikan kehadiran para penggugat yakni Bapak Gaha Pratama dan Ibu Ita Permatasari pada kurun waktu Juni dan Juli 2025 benar? Benar Pak, untuk sesuai dengan data kehadiran yang saya kelola, Bapak Galang dan Ibu Intan ini tercatat hadir secara rutin pada kurun waktu tersebut Pak. Baik, saudari ini kan pengelola absensi. Apakah saudari ini pernah menerima permintaan data atau pemeriksaan data kehadiran tersebut pada pihak manapun? Kalau misalnya dalam kurun waktu sampai Juni sampai saat ini, saya sendiri tidak pernah menerima permintaan seperti itu Pak. Kalau mengenai pemeriksaan disiplin internal terhadap Pak Galang dan Bu Intan, apakah saudari tahu? Kalau itu saya kurang tahu Pak, pemeriksaan kedisiplinan tersebut itu terkait dengan kehadiran mereka. Saya tidak menerima informasi apapun terkait pemeriksaan tersebut Pak. Maka saksi dari kami cukup ini. Cukup ya. Dari tergugat apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Dari kami ada yang mulia. Silakan. Yang mulia. Saudari saksi, benar di sini saudari yang melakukan rekapitulasi absensi terhadap penggugat ini. Benar. Benar ya? Benar Pak. Lalu apakah saudari dapat memastikan bahwasanya surat pemanggilan tertanggal 21 Juli tahun 2025 sebagaimana dalam T15 itu pernah dilayangkan kepada pihak penggugat maksud saya? Terkait dengan surat panggilan secara khusus kepada para penggugat itu sebenarnya bukan kewenangan saya Pak, jadi saya tidak tahu menahu soal itu. Tapi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan seperti itu, seharusnya saya sebagai yang memiliki data kehadiran itu akan dimintai data untuk dilakukan pemeriksaan Pak. Tapi itu belum pernah saya terima sampai saat ini. Berarti saudari tidak pernah dimintai data kehadiran itu sampai saat ini? Benar kan? Benar. Berapa yang mulia? Silakan. Mungkin bisa lanjutkan dulu pertanyaannya. Yang mulia, di sini kami merasa perlu dipertimbangkan lagi keaslian dari barang bukti yang dihadirkan oleh kuasa hukum penggugat yang mulia sebagaimana dalam P5 di mana yang diajukan penggugat karena saudari ini sama sekali tidak mengakui dan tidak pernah menerima data tersebut. Berapa yang mulia? Silakan. Sepertinya pihak tergugat ini keliru dalam memahami keterangan saksi kami yang mulia.
Di sini saksi kami terkait mengenai pemeriksaan disipliner sebelum gugatannya diajukan, bukan terkait pemeriksaan saat ini yang mulia. Pada gugat apakah ada lagi? Ya, kami masih ada ya? Baik yang mulia, saudari. Tadi saudari mengatakan tidak pernah menerima permintaan data untuk pemeriksaan kedisiplinan. Apakah saudara dapat memastikan permintaan tersebut tidak dapat diterima pegawai lain di lingkungan kerja saudara? Boleh diulangin, Pak? Di sini saudari bilang kalau bahasanya saudari tidak pernah menerima permintaan data untuk pemeriksaan kedisiplinan tersebut, benar kan? Benar, Pak. Lalu apakah saudari dapat memastikan bahwasanya data tersebut tidak diterima oleh pegawai lain di lingkungan saudari bekerja? Karena saya mengelola kehadiran presensi tersebut, Pak, jadi memang saya tidak memberikan kepada pegawai-pegawai lain, Pak. Lalu terkait dengan rekapitulasi kehadiran para penggugat yang ternyata itu valid sampai dengan Juli 2025, apakah catatan kehadiran ini secara otomatis meniadakan potensi pelanggaran disiplin lainnya yang tidak terkait dengan ketidakhadiran fisik, misalnya pelanggaran terhadap etika, integritas ataupun peraturan lain? Kalau soal itu saya kurang tahu, Pak. Itu bukan kewenangan saya. Saya hanya akan menerima informasi pemeriksaan kedisiplinan terkait dengan kehadiran pegawai saja, Pak. Baik. Jadi kami cukup yang mulia. Cukup ya? Baik, terima kasih. Izin Ketua Majelis. Silakan. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan bagaimana prosedur absensi di dinas tersebut dan bagaimana rekapitulasinya? Baik, yang mulia. Untuk presensi itu kita diisi melalui sebuah aplikasi yang mana hanya dapat diisi jika bersangkutan itu berada di radius sekitar 10 meter di kantor, Pak. Yang mulia. Kemudian presensi ini secara otomatis itu mendeteksi jam kehadiran pegawai apakah tepat waktu ataupun terlambat begitu. Kemudian nanti di bidang masing-masing pegawai juga mengisi presensi manual dengan kertas dan menandatanganinya yang mulia. Yang mana kertas tersebut nanti wajib dikumpulkan kepada saya setelah jam kerja hari itu selesai. Kemudian nanti saya sebagai pengelola absensi itu akan menginput data yang didapat dari aplikasi tersebut dan melakukan cross check dengan rekapitulasi presensi manual agar tidak terjadi kekeliruan. Baik, terima kasih. Cukup. Cukup, habis. Dari para pihak cukup? Cukup yang mulia. Baik, kalau misalkan cukup, kepada saksi silakan Kak Khalid. Terima kasih. Baik, yang mulia. Selanjutnya dari pihak penggugat apakah ada lagi saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Kami dari pihak penggugat menghadirkan satu orang ahli yang mulia, yaitu Dr. Cornelia MV SHMH, ahli bidang komunikasi negara yang mulia. Baik, silakan dihadirkan aja. Terima kasih yang mulia. Petugas sidang mohon hadirkan ahli ke ruang persidangan. Ahli ada yang mulia. Terima kasih. Baik, silakan dulu. Ahli. Selamat pagi ahli. Ahli sehat? Siap. Baik. Sebelum diambil keterangannya ahli akan diperiksa dulu identitasnya. Silakan CV-nya dan juga identitasnya. Baik. Nama saudari siapa? Dr. Poni Alifiyati SHMH yang mulia. Dokter? Poni Alifiyati SHMH yang mulia. Tempat tanggal lahirnya? Padang 12 Oktober 1980 yang mulia. Alamatnya di mana? Saksi saudari? Jalan Adi Negoro nomor 2 Padang yang mulia. Agama saudari Islam, pekerjaan sebagai dosen di UNAN, betul ya? Benar yang mulia. Baik, saudari ini dihadirkan sebagai ahli. Jadi majelis perlu memastikan keahlian saudari ini dalam apa? Saya menjadi dosen hukum administrasi negara di Universitas Andalas sejak tahun 2009 yang mulia. Baik, saudari memiliki hubungan semenda atau hubungan darah dengan kami atau dengan Panitra? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya, baik. Saudari, sebelum saudari diambil keterangannya, saudari akan sumpah terlebih dahulu. Sumpah akan dipandu oleh hakim anggota satu. Silakan, bersumpah. Baik, saudari ikuti lafal yang majelis ucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini bahwa saya sebagai ahli di perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang saya miliki sesuai dengan keahlian yang saya miliki dengan sebaik-baiknya
Baik, silakan duduk ahli. Terima kasih. Bersumpah. Baik, ahli. Saat ini ahli sudah disumpah. Jadi majelis ingatkan untuk memberikan keterangan sebentar-bentarnya ya ahli. Silakan penggugat. Terima kasih yang mulia. Dalam perkara ini, objek sengketa dalam keputusan pemberhentian para penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2024 oleh tergugat. Sedangkan masa jabatan tergugat berakhir pada tanggal 24 Juli 2025. Kami pihak penggugat berpandangan bahwa surat keputusan tersebut tidak sah. Bagaimana pandangan ahli terhadap hal ini jika dilihat dari sisi hukum administrasi pemerintahan? Baik, keputusan pemberhentian tanggal 31 Juli 2025 adalah tidak sah karena diterbitkan secara setelah masa jabatan tergugat berakhir pada 24 Juli 2025. Secara hukum administrasi, hal ini merupakan cacat kewenangan rutin temporis, di mana pejabat sudah tidak menjabat lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan TUN. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat dianggap melampaui kewenangan apabila menetapkan keputusan di luar batas waktu kewenangan. Kewenangan bersifat personal dan temporer sehingga otomatis gugur ketika jabatan berakhir. Konsekuensinya, keputusan tersebut adalah tidak sah dan batal sejak semula karena dibuat oleh pejabat tanpa kewenangan absolut. Dalam doktrin administrasi dikenal sebagai batal demi hukum. Dengan demikian, perspektif hukum administrasi pemerintahan, pendapat para penggugat bahwa keputusan itu tidak sah adalah benar. Satu lagi. Pemberhentian para penggugat tidak berdasarkan proses pemeriksaan kedisiplinan, melainkan diberhentikan secara tiba-tiba. Bagaimana pandangan ahli? Boleh ahli tolong menjelaskan secara perinci prosedur yang seharusnya ditempuh oleh seorang PNS dijatuhi hukuman pemberhentian, serta apakah ketidakhadiran prosedur tersebut menyebabkan keputusan menjadi cacat hukum? Baik, pemberhentian para penggugat yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemeriksaan tidak sah secara hukum karena melanggar prosedur wajib dalam PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Prosedur yang seharusnya ditempuh sebelum PNS dapat diberhentikan: pertama, pemanggilan tertulis minimal 2 kali kepada PNS yang diduga melanggar kedisiplinan. Kedua, pemeriksaan oleh atasan langsung yang mencakup klarifikasi dan verifikasi. Selanjutnya, penyusunan berita acara pemeriksaan sebagai dasar penjatuhan hukuman, dan baru setelah itu PPK dapat menjatuhkan hukuman termasuk pemberhentian. Jadi apakah ketiadaan prosedur membuat keputusan cacat? Iya. Tanpa pemeriksaan, keputusan melanggar pasal 26 PP 94 tahun 2021 yang melanggar asas keadilan prosedural, asas kecermatan, dan AUPB, serta menghilangkan hak PNS untuk membela diri. Ini merupakan cacat prosedural yang serius dan menyebabkan keputusan pemberhentian tersebut tidak sah dan patut dibatalkan. Jadi, karena prosedur wajib itu tidak ditempuh, maka keputusan pemberhentian para penggugat adalah cacat hukum, baik prosedural maupun substansial. Baik, terima kasih banyak. Dari kami cukup yang mulia. Cukup ya, baik. Dari tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Baik ahli, mengingat fakta hukum bahwa para penggugat ini mengajukan gugatan pada tanggal 4 Agustus 2025. Ini hanya 1 hari setelah diterimanya penolakan korban pada tanggal 3 Agustus 2025 dan tidak menempuh upaya banding administratif. Kemudian apakah saudara ahli ini dapat menyangkal bahwa tindakan ini bertentangan dengan azas exhaustion of administrative remedies yang diatur dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang PTUN dan pasal 2 Perma nomor 6 tahun 2018. Gimana ahli? Baik, pertama, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang PTUN tidak mewajibkan setiap sengketa untuk menempuh seluruh upaya administratif, melainkan hanya jika tersedia dan jika bersifat wajib. Dalam perkara ini, upaya administratif yang ditempuh para penggugat telah selesai dengan adanya diajukan keberatan oleh para penggugat, yang mana ditolak pada tanggal 3 Agustus 2025. Dengan adanya keputusan penolakan tersebut, upaya administratif telah berakhir. Nah, sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan banding administratif. Kedua, PP nomor 6 tahun 2018 pasal 2 justru menegaskan prinsip bahwa upaya administratif hanya wajib ditempuh apabila mekanisme tersebut ditentukan secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, regulasi tidak mewajibkan dengan adanya banding administratif sebagai tahapan yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke PT UN. Dengan demikian, para penggugat sudah memenuhi kewajiban administratif secara sempurna melalui pengajuan keberatan. Ketiga, bahkan dari sisi asas hukum, exhaustion of administrative remedies tidak boleh dimaknai secara kaku.
Asas tersebut bertujuan memastikan adanya kesempatan bagi instansi pemerintah untuk mengoreksi keputusannya sendiri. Dan faktanya, para penggugat telah memberikan kesempatan tersebut melalui pengajuan keberatan. Setelah ditolak, tidak ada lagi remedies efektif yang tersedia, sehingga gugatan pada tanggal 4 Agustus 2025 merupakan langkah hukum yang tepat dan sah. Kemudian, apabila tergugat setelah tanggal 24 Juli 2025 berdasarkan bukti T3 ditunjuk sebagai penjabat Bupati Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 15 Permendagri nomor 4 tahun 2023, apakah keputusan pemberhentian masih dapat dikategorikan sebagai abuse of power? Ya, karena keputusan pemberhentian tersebut masih dapat dikategorikan sebagai abuse of power atau determined of power. Alasannya yang pertama, kewenangan pejabat harus ada pada saat keputusan diterbitkan. Kedua, keputusan Bupati tanggal 31 Juli 2025 diterbitkan setelah masa jabatan Bupati berakhir pada 24 Juli 2025. Pada tanggal penerbitan, ia tidak lagi memiliki kewenangan sebagai mengeluarkan keputusan TUN. Selanjutnya, penunjukan sebagai Bupati setelah tanggal 24 Juli 2025 tidak berlaku surut. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 15 Permendagri nomor 4 tahun 2023, pengangkatan penjabat hanya untuk mengisi kekosongan jabatan, tidak memberi efek retroaktif sehingga tidak dapat memaksakan keputusan yang sudah terbit tanpa kewenangan. Selanjutnya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tegas melarang pejabat menetapkan keputusan setelah kewenangannya berakhir, khususnya pada pasal 8 ayat 2 huruf A, pasal 10 ayat 1 huruf D, pasal 18 ayat 1 huruf A. Dan jurisprudensi Mahkamah Agung dan PT UN juga konsisten menyatakan bahwa keputusan yang diterbitkan setelah kewenangan berakhir adalah cacat hukum dan merupakan penyalahgunaan wewenang meskipun pejabat itu kemudian diangkat kembali. Jadi, karena pada tanggal 31 Juli 2025 pejabat tidak memiliki kewenangan dan penunjukan sebagai pejabat bupati tidak dapat berlaku surut, maka keputusan pemberhentian tetap merupakan abuse of power atau determinant of power. Dari kami cukup ya? Cukup. Baik. Dari majelis apakah ada yang ingin menguasai? Cukup. Baik. Dikarenakan sudah cukup, kepada ahli silakan kembali ya. Terima kasih. Baik, dikarenakan sudah tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 16 September 2025 dengan agenda pembuktian oleh pihak tergugat. Kepada para pihak dengan tidak perlu dipanggil lagi agar datang menghadap kembali ke pengadilan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan karena ini merupakan panggilan resmi. Untuk selanjutnya sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor registrasi 334/D/2025/Kota Padang antara Dewan Pertama SPD dan Intan Permata SPD satu para penggugat melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan satu tergugat pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, apakah sudah siap untuk sidang? Siap. Baik. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat. Kepada tergugat, apakah sudah ada surat yang diajukan? Sudah ada yang boleh? Baik, silakan serahkan suratnya kepada tergugat. Silakan ikut saya. Silakan ikut saya. Terima kasih. Baik, pembuktian surat telah selesai. Selanjutnya untuk saksi, apakah ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Tergugat, Kami akan menghadirkan satu ahli yang mulia. silakan dihadirkan. Kepada ahli Lutfiana Fahira memasuki ruang persidangan ya. Silakan duduk ahli. Selamat pagi ahli, apakah ahli sehat? Siap bersidang? Baik, silakan serahkan dulu ya dan juga CV-nya ahli. Silakan duduk.
ahli, sebelum ahli diperiksa pagi ini, majelis akan memeriksa dulu identitas ahli. Nama ahli siapa? Dr. Luciana Fadila SMA yang mulia. Tempat tanggal lahir di mana? Tempat tanggal lahir di Padang 5 November 1991 yang mulia. Alamat saudari di Jalan Agus Salim nomor 5 Padang. Baik. Agama Islam, pekerjaan sebagai dosen di UBH Padang, betul? Benar yang mulia. Baik. Saudari dihadirkan sebagai ahli. Majelis perlu memastikan keahlian saudari ini di bidang apa dan sejak kapan? Saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Padang yang mulia. Sejak tahun? Sejak tahun 2011. Baik. Sebelum itu, apakah ahli memiliki hubungan darah ataupun semenda dengan para pihak, dengan kami atau dengan kalian? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Baik. Sebelum ahli memberikan keterangan, ahli akan disumpah terlebih dahulu oleh majelis dan akan dipandu oleh majelis hakim satu. Silakan, disumpah. Majelis. Baik, saudara ahli, ikuti lafal yang Anda ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang saya miliki dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Disumpah. Silakan duduk ahli. Baik saudari, di sini majelis ingatkan saudari telah disumpah. Jadi untuk keterangan yang akan disampaikan diharapkan tidak menjauhi dari apa yang ditanyakan dan disampaikan dengan benar-benarnya. Silakan dari tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Ya. Saudara ahli, saya dijelaskan terkait dengan korelasi pasal 48 Undang-Undang PTUN dengan pasal 2 Perma nomor 6 tahun 2018. Dengan di sini fakta bahwasanya dalam perkara aku itu para penggugat tidak melakukan banding administratif. Dan juga hal ini apakah mengakibatkan kehilangannya kompetensi absolut pengadilan tata usaha negeri Padang dalam mengadili perkara aku. Baik, izin menjawab. Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang PTUN secara tegas mewajibkan setiap sengketa itu diselesaikan melalui upaya administratif dan tersedia terlebih dahulu sebelum dapat diajukan ke PTUN. Ini adalah syarat merupakan imperatif yang tidak dapat diabaikan. Kemudian pasal 2 ayat 1 menjelaskan di dalam Permen nomor 6 tahun 2015 merinci bahwa upaya administratif itu berjenjang, terdiri dari keberatan sebagai tingkat pertama dan banding administratif sebagai tingkat kedua. Jadi faktanya dalam perkara ini para penggugat hanya menempuh keberatan saja. Mereka tidak melanjutkan ke banding administratif, padahal upaya tersebut tersedia dan merupakan bagian dari hierarki yang wajib ditempuh. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip execution of administrative remedies, yaitu merupakan kewajiban yang menyelesaikan seluruh tahapan upaya administratif sebelum membawa perkara ini ke pengadilan. Mahkamah Agung telah berkali-kali menegaskan prinsip ini juga, yaitu dalam putusan MA-RI nomor 432/2017 yang menyatakan bahwa gugatan diajukan tanpa menempuh seluruh administratif yang tersedia harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagai dimaksud pada pasal 48 Undang-Undang PTUN. Hal ini serupa ditegaskan kembali dalam putusan MA-RI nomor 156/2019 yang menyatakan penolakan keberatan yang masih memiliki upaya banding administratif tidak dapat langsung menjadi objek gugatan di PTUN, sehingga akibatnya gugatan para penggugat menjadi prematur atau belum waktunya. Syarat formil untuk mengajukan gugatan ke PTUN belum terpenuhi. Kewenangan PTUN Padang baru akan terbuka setelah seluruh upaya administratif selesai ditempuh. Karena para penggugat melewatkan banding administratif, maka PTUN pada saat ini tidak berwenang mengadili perkara ini dan gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Baik, terima kasih. Sebentar, tergugat kepada presiden boleh tolong diingatkan di ruangan sebelah supaya tidak bisa karena agak sedikit terlalu. Silakan lanjutkan, tergugat. Di sini ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya banding administratif ini merupakan hal yang paling penting dalam proses pengajuan gugatan dalam PTUN, begitu ya, Adi ya? Baik, saya lanjutkan. Ahli, berdasarkan bukti surat yang telah kami sampaikan dengan kode EP1 yang mulia tentang surat penolakan keberatan tergugat pertanggal 3 Agustus 2025. Apakah penolakan ini secara hukum sudah final atau definitif sehingga dapat langsung digugat ke PTUN tanpa menunggu hasil banding administratif sesuai dengan hierarki upaya yang saudara ahli sampaikan tadi?
Baik, mengenai status penolakan keberatan dalam bukti tes 1 tertanggal 30 2025, jawaban saya adalah tidak, yaitu penolakan tersebut belum bersifat final dan definitif. Penolakan keberatan hanyalah keputusan pada tingkat pertama dari upaya administratif. Keputusan ini belum final karena masih ada upaya hukum yang tersedia, yaitu banding administratif. Suatu keputusan administratif baru dapat disebut final apabila seluruh upaya administratif telah ditempuh atau tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan. Dalam perkara ini tentu pintu banding administrasi paling terbuka lebar. Secara prosedural mekanisme banding administratif yang tersedia adalah berdasarkan peraturan yang berlaku, para penggugat wajib mengajukan banding administratif kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penolakan keberatan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak menerima bukti tes 1 tertanggal 30 2025 tersebut. Banding administratif ini akan diurus oleh pejabat yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan untuk menilai kembali apakah secara substansial dan prosedural itu terpenuhi. Hanya setelah putusan banding administratif keluar, barulah keputusan tersebut bersifat final dan dapat dijadikan objek gugatan di PT UN. Justru hal ini sebaliknya, penolakan keberatan dalam bukti tes 1 itu mengkonfirmasi bahwa para penggugat wajib melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu banding administratif. Penolakan keberatan bukan membuka pintu PT UN, tetapi membuka kewajiban untuk naik ke jenjang administratif yang lebih tinggi. Baik, terima kasih Hakim. Dari kami cukup, Hanis? Cukup. Dari penggugat apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Sebagai ahli, dalam perkara pegawaian, bukankah tindakan pejabat tata usaha negara langsung berdampak pada hak-hak kepegawaian seorang seperti atas gaji, pangkat, atau mungkin status pegawainya? Secara hukum dianggap sebagai keputusan yang final. Dengan demikian, apakah tidak benar bahwa penolakan keberatan oleh pejabat yang sama pada 3 Agustus 2025 merupakan bentuk finalisasi keputusan yang menutup hak para penggugat, sehingga sudah memenuhi unsur final dan konkret untuk diajukan ke PTW? Baik, dalam hal ini saya perlu meluruskan beberapa keliru pikir dalam pertanyaan tersebut. Yaitu penolakan keberatan tanggal 3 Agustus 2025 itu bukan merupakan putusan final dalam pengertian hukum acara Teutun. Izinkan saya menjelaskan secara eksplisit ini. Yang pertama, yaitu keputusan dianggap final apabila telah menyelesaikan seluruh proses administratif yang tersedia. Dalam sistem kepegawaian Indonesia, terdapat hierarki upaya administratif yang harus ditempuh, yaitu keberatan kepada atasan pejabat, kemudian banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN sebagai undang-undang ASN. Penolakan keberatan oleh pejabat yang sama justru membuka pintu untuk upaya administratif lebih lanjut, bukan menutupnya. Kedua, yaitu dimaksud final dalam konteks gugatan adalah putusan yang tidak dapat diubah lagi melalui jalur administratif internal selama masih ada mekanisme banding administratif yang belum ditempuh. Dalam hal ini BKN atau instansi berwenang maka tersebut belum final. Kemudian yang terakhir, ketiga unsur konkret ini memang tertentunya karena berdampak langsung pada hak kepegawaian. Namun tanpa finalisasi prosedur administratif, gugatan menjadi prematur dan melanggar asas exhaustion of administrative remedies. Jadi kesimpulannya, penolakan keberatan tersebut belum memenuhi unsur final karena masih terbuka upaya administratif lebih lanjut yang wajib ditempuh terlebih dahulu. Saudara ahli, dalam konteks perlindungan hak pegawai negeri, apakah tidak benar bahwa setiap ASN berhak mengajukan gugatan PT UN setelah menerima keputusan yang secara langsung menimbulkan kerugian pribadi yang konkret, tanpa harus menunggu proses administratif yang tidak memberi jaminan kebenaran? Dalam hal ini, izinkan saya untuk menjawab dengan tegas bahwa itu tidak benar. ASN memang berhak mengajukan gugatan, namun hak tersebut bukan hanya batas dan prosedur. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah secara eksplisit mengatur bahwa upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum ke pengadilan. Ini bukan suatu hambatan, melainkan mekanisme perlindungan yang terstruktur. Yaitu yang pertama itu sudah saya sampaikan melalui upaya administratif justru lebih cepat dan efisien dibanding dan para penggugat dapat memperoleh pemilihan hak tanpa harus menunggu proses persidangan yang lebih panjang. Kedua, argumentasi tidak ada jaminan pemulihan hak, yaitu adalah spekulatif dan tidak berdasar. Sistem banding administratif dalam kepegawaian telah terbukti efektif menyelesaikan ribuan kasus kepegawaian setiap tahunnya. Ketiadaan jaminan 100% bukan alasan untuk mengabaikan prosedur hukum yang sah. Kemudian yang ketiga, mengajukan gugatan tanpa menempuh upaya administratif justru melanggar tertib beracara dan akan merugikan para penggugat sendiri karena gugatan akan nyata tidak dapat diterima. Jadi kesimpulannya, dalam hal ini saya tegaskan perlindungan hak ASN justru diperkuat dengan keharusan menempuh upaya administratif terlebih dahulu karena memberikan kesempatan penyelesaian lebih cepat, murah dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Baik, terima kasih. Cukup dari kami. Baik, terima kasih. Silakan.
Saudara ahli, sebagai ahli di bidang kepegawaian, bisa saudara jelaskan secara rinci bagaimana prosedur pemeriksaan kedisiplinan pegawai sampai pada adanya keputusan pemberhentian pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Baik, izin menjawab yang mulia. Dalam hal prosedur pemeriksaan kedisiplinan pegawai yang diatur dalam peraturan pemerintah yaitu nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagai berikut. Tahapan yang pertama itu tahapan pemeriksaan, yaitu pelaporan pelanggaran oleh atasan kepada pejabat pembina kepegawaian, dilanjutkan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai dugaan pelanggaran. Yang kedua, pembentukan tim pemeriksa minimal 3 orang jika dugaan cukup kuat. Yang ketiga, pembentukan tim pemeriksa. Saya ulangi, yang ketiga yaitu pemanggilan tertulis kepada terperiksa dengan tenggang waktu 50 hari kerja. Terperiksa berhak memberikan keterangan, menghadirkan saksi dan didampingi kuasa hukumnya. Kemudian yang keempat, pembuatan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani tim pemeriksa dan terperiksa. Kelima, penyusunan lapor hasil pemeriksa berisi fakta, analisis dan rekomendasi hukuman. Kemudian yang kedua itu tingkat hukuman. Hukuman ini disebut dengan hukuman disiplin dibagi 3 tingkat, yaitu ringan. Dalam hal ini ringan tersebut berisi teguran lisan atau tertulis, yaitu kemudian ada sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji atau pangkat, dan terakhir yaitu berat, yang dimana penurunan pangkat hingga pemberhentian. Yang ketiga, prosedur pemberhentian ini untuk hukuman berat berupa pemberhentian, yaitu PPK mengusulkan PPKN atau BKD. Terperiksa diberi hak mengajukan pembelaan. Putusan pemberhentian ditetapkan dalam bentuk putusan tun dan disampaikan dalam 14 hari kerja. Kemudian yang terakhir, upaya hukum. Dalam hal ini PNS dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang menghukum dalam waktu 14 hari atau gugatan ke PT UN jika keberatan ditolak. Maka dengan demikian penjelasan saya, dalam hal ini seluruh prosedur ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip due process of law guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak pegawai. Terima kasih penjelasannya. Dari para pihak, apa ada lagi? Dari kami cukup. Tergugat cukup. Baik. Dikarenakan keterangan ahli sudah cukup, para ahli dipersilakan untuk mengambil CV-nya dan identitasnya kembali ke KPK. Baik. Agenda hari ini terkait dengan pemeriksaan alat bukti dari tergugat telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari para pihak. Tapi majelis singkat sebelumnya, sebelum pengambilan kesimpulan, dipersilakan pada para pihak untuk menyerahkan ataupun mengajukan bukti. Apakah ada yang ingin diajukan? Cukup? Cukup ya, cukup. Baik. Apabila tidak ada dan cukup, maka silakan para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 23 September 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Dengan ini, sidang menyatakan dibuka, ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor registrasi 334-G Peten Padang antara Galang Pratama SPD dan Intan Permatasari SPD selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah siap melaksanakan persidangan? Siap, Baik. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat kepada para penggugat, kepada pihak penggugat. Apakah sudah siap kesimpulannya? Sudah ya. Tergugat sudah siap? Sudah siap. Baik, silakan ya. Kesimpulan penggugat. Tergugat. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, dengan demikian kesimpulan dari kedua belah pihak sudah diterima dan telah menjadi bagian dari berkas perkara. Maka dari itu, majelis hakim akan menentukan jadwal pembacaan putusan. Dengan ini sidang diskors. Baik, sidang lanjutkan. Pembacaan putusan dijadwalkan pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Tergugat?
Tidak. Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan kembali pada tanggal 30 September 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan itu sidang dinyatakan ditutup dan ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor 334/G/2025/PT Padang antara Galang Pratama SPD dan Intan Permatasari SPD selaku para penggugat melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita kali ini adalah pembacaan putusan dengan terhadap perkara nomor 334/G/2025/PT Padang atas surat keputusan Pesisir Selatan nomor 13 sekian tentang pemberhentian beberapa kepala bagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir serta pengangkatan kepala bagian yang baru pada tanggal 31 Juli 2025 pada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan. Putusan nomor 334/G/2025/PT Padang demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang berwenang mengadili perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara Galang Pratama dan Intan Permatasari SPD. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Viko Perdana SHMH dan Adrian SHMH yang bergerak sebagai para penggugat melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Farnazra SHMH dan Rahmat Arifin SHMH yang bergerak sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor sekian-sekian tertanggal 31 Juli 2025 tentang pemberhentian beberapa kepala bagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan serta pengangkatan kepala bagian yang baru. Menimbang bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa perkara ini karena penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif secara berjenjang atau keberatan dan banding serta berpendapat objek sengketa tidak bersifat individual. Menimbang bahwa terhadap dalil tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara karena tidak bersifat individual, majelis berpendapat bahwa meskipun keputusan akuo berjudul pemberhentian beberapa kepala bagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan serta pengangkatan kepala bagian yang baru, namun di dalamnya tercantum nama-nama pejabat yang dituju sehingga bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat. Dengan demikian, objek sengketa termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi tergugat mengenai kewenangan absolut dan sifat objek sengketa patut untuk ditolak seluruhnya. Pokok perkara menimbang bahwa sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sah atau tidaknya keputusan Kabupaten Pesisir Selatan nomor 13/Pesisir (8/2025) tertanggal 31 Juli 2025 tentang pemberhentian beberapa kepala bagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir serta pengangkatan kepala bagian yang baru. Menimbang bahwa dari alat bukti P8 surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 123/4597 SM terbukti bahwa masa jabatan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan berakhir pada tanggal 24 Juli 2025. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa pada tanggal 31 Juli 2025 dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan pejabat yang bersangkutan, sehingga keputusan tersebut diterbitkan oleh pejabat yang tidak lagi berwenang secara rationi temporalis. Menimbang bahwa tindakan tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila
keputusan atau tindakan dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan. Menimbang bahwa selain cacat kewenangan, penerbitan keputusan aku juga tidak didahului pemeriksaan disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang mengharuskan pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung sebelum penjatuhan hukuman. Fakta persidangan menunjukkan tergugat tidak dapat membuktikan adanya berita acara pemeriksaan yang sah, sehingga prosedur penjatuhan hukuman disiplin tidak terpenuhi. Menimbang bahwa tindakan tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tanpa dasar pemeriksaan disiplin dan oleh pejabat yang tidak lagi berwenang merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf D dan E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Menimbang bahwa oleh karena keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, objek sengketa aku patut dinyatakan batal atau tidak sah. Menimbang bahwa akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah tergugat wajib mencabut keputusan aku serta memulihkan kedudukan para penggugat seperti semua sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat beralasan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Baik, selanjutnya majelis akan membacakan nama putusan. Para pihak harus memperhatikan. Mengadili dalam eksepsi menolak seluruh eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor sekian-sekian tertanggal 30 Juli 2025 tentang pemberhentian beberapa kepala bagian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir serta pengangkatan kepala bagian yang baru. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut. 4. Mewajibkan tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat para penggugat seperti semula sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin tanggal 22 September 2025 oleh Cendri Ronaldo Pratama SMH selaku hakim ketua majelis, Gita Kencana SMH dan Salsa bin Suci Ramadhani SMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di PTN Padang pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Farha Azhara Arni SH sebagai panitera pengganti PTN Padang yang dihadiri oleh para penggugat dan tergugat. Baik, kepada para pihak, majelis sampaikan bahwasanya para pihak memiliki hak untuk mengajukan banding. Dari penggugat apakah akan mengajukan banding? Baik, tergugat bagaimana? Walaupun langit akan runtuh yang mulia, maka kami akan tetap mengajukan banding untuk menegakkan keadilan. Baik. Dengan demikian, sidang perkara nomor 334/D/2025/PTN Padang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 334/D/2025/PTN Padang pada hari ini Selasa tanggal 30 September 2025 dinyatakan telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk dapat berdiri.